jadi pegang bagi kita ke masa depan yang kita jalani. Karena itu kepada seluruh jemaat yang hadir, bersabarlah kita juga untuk waktu kita yang akan kita jalani. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami dapat beribadah memuji Tuhan. Ini karena anugerah kasih-Mu yang telah melindungi, memelihara, memagari kami, menjalani hari kami, sehingga kami tiba pada minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Karena kasih anugerah-Mu yang menuntun kami dapat merendahkan diri, memuliakan mengagungkan Engkau, menunjukkan Engkau di hidup kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Kita katakan haleluya, amin. Amin. Hari ini kita dengar firman Tuhan dari kitab Roma 8. Ya, kitab Roma 8 ayat 26 sampai ayat 30. 26 ayat 30. Sudah diperhatikan Bapak Ibu? Ya, mari karena waktu kita saya baca, kita perhatikan dengan simak. Kalau judulnya dalam perikopnya pengharapan anak-anak Allah, pengharapan anak-anak Allah. Beginilah dikatakan dari ayat 26 saja. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ketika dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang keempat ini, minggu terakhir di bulan Juli, dan kita akan lewati bulan Juli ini. Beberapa hari lagi kita memasuki ke bulan Agustus. Sehingga kalau kita ada sekarang, oh Tuhan terima kasih, aku ada di bulan Juli ini, dan aku akan lewati, aku masuk ke bulan Agustus. Puji Tuhan. Haleluya. Ini semua anugerah Tuhan. Dan juga gereja selalu mengatakan kepada kita, inilah minggu yang ke-8 setelah Trinitatis. Ya, ingat itu pergumulan kita. Karena itu apa yang mau Tuhan katakan kepada kita, katakan ini mau kita ajarkan, menasehati, menguatkan, menopang, bahkan menegur kita agar selalu kita hidup dalam firman. Haleluya. Haleluya. Hidup dalam firman. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman yang sudah saya baca ini? Ya, dari sini yang mau Tuhan ajarkan kepada kita untuk pegangan kita pada minggu yang terakhir ini di bulan Juli ini, yang mau Tuhan katakan kepada kita. Umat yang hidup dalam Allah. Ingat, umat yang hidup dalam Allah. Itu yang penting katakan.
sehingga berkata kepada kita jemaat yang hadir, engkau umat yang hidup dalam Allah. Artinya apakah kita sebagai umat yang hidup dalam Allah? Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Ya, hidup dalam Allah. Apa arti hidup di sini? Hidup itu artinya kita ini menyatu. Itu maksudnya sini menyatu. Ya, kita tidak terpisahkan seperti air dengan susu atau kopi. Itu begitu kita dengan Tuhan. Ia tidak terpisahkan. Seperti ketika kita melakukan perjamuan kudus, setiap kita lakukan, aku di dalam engkau dan aku dan engkau di dalam aku. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia ada dalam dia. Kita menyatu sehingga hidup kita adalah hidup di dalam Tuhan. Hidupnya ada di dalam diri kita juga. Haleluya. Itu yang mau sampaikan. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita sebagai umat yang hidup dalam Allah? Ada 3 hal yang perlu kita tumuli. Ingat, perlu kita tumuli, renungkan akan kita jalani perjalanan kita di hari yang kita jalani ini. Ini yang pertama, yakni roh. Artinya roh itu memampukan kita berdoa sesuai kehendak Allah. Haleluya. Haleluya. Ini roh itu artinya roh dari Allah itu. Roh, perhatikan, roh memampukan kita berdoa sesuai kehendak Allah. Itu makanya Paulus menyampaikan firman-Nya ini kepada jemaat di Roma. Engkau jemaat yang di Roma, engkau tidak mampu berdoa dengan dirimu sendiri. Engkau tidak mampu berdoa dengan kemampuanmu sendiri. Engkau tidak mampu berdoa dengan kehendakmu sendiri. Kalau engkau berdoa menurut kehendakmu, ya engkau menurut keinginanmu. Itu apa yang engkau inginkan. Karena itulah yang sering kita lakukan kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa kan, kalau kita ingin seperti ini, mau kaya, ya Tuhan, berkatilah ini supaya aku seperti ini. Ya Tuhan, berkati aku seperti ini supaya aku seperti ini, supaya ini. Itu sering yang terjadi. Tapi Tuhan mau berkata kepada kita, engkau tidak seperti itu kamu berdoa. Haleluya. Haleluya. Ingat, engkau harus berdoa menurut kehendak Allah. Ingat ketika Yesus dia berdoa, ketika dia mau masuki menghadapi kematiannya, dia berdoa. Kalau dirinya berkata, ya Bapa, kalau boleh, ya kiranya jangan sampai itu yang terjadi kepadaku. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Haleluya. Itu makanya dikatakan di sini, dikatakan tadi kembali, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita orang yang lemah. Ya, tidak berdaya. Kenapa? Keinginan daging, hawa nafsu itu yang ada dalam diri kita, itu yang menyeret kita sehingga kita selalu tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi dikatakan di sana, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa kalau dengan diri kita sendiri, tetapi roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sehingga kalau kita hidup dalam roh, hanya di sana kita tahu berdoa, Tuhan, engkau tahu apa kehendakmu dalam hidupku. Haleluya. Apa engkau rencanamu dalam hidupku, dalam hidupku. Karena apa yang kita pikirkan selalu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Sehingga orang sering juga kita berencana berpikir seperti ini, Tuhan kiranya engkau lakukan seperti ini kepadaku kalau aku mengikutmu, supaya aku berjalan sesuai dengan ini. Semua beres-beres dan semua. Tidak mungkin seperti itu. Mungkin rencana Tuhan tidak bisa ditangkap oleh akal kita. Apa yang Tuhan lakukan berbuat untuk mewujudkan rencananya, membuat kita sebagai umat yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perhatikan seperti siapa? Seperti Yusuf. Coba ketika dia
menyampaikan mimpi-mimpinya kepada abang-abangnya. Aku seperti ini, aku menyembah seperti ya murid-murid dan sebagainya. Bahkan sama bapaknya bilang, dia bulan bintang ikut menyembah aku katanya. Coba pikir. Tapi supaya itu terwujud, maka dijual oleh saudara. Haleluya. 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 Apa yang terjadi bagi dia? Kalau mungkin seperti kita berdoa, apa maksudmu Tuhan? Kita bilang kan, kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak kau lindungi aku, kau bagaimana aku? Kenapa kau biarkan aku sampai dijual adik abang-abangku ke sana dan sebagainya, sampai dipenjara dan sebagainya? Ya, tetapi itulah rencana Tuhan. Amen. Karena rencana Tuhan tidak bisa dipahami oleh akal kita kalau dia ada di dalam diri kita. Haleluya. Mari kita, apa yang terjadi dalam diri kita, artinya oh inilah kehendak Tuhan yang Tuhan melakukan berbuat kepada kita untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam diri kita. Itu yang mau dimaksudkan sini. Makanya dalam hadapan Allah yang menyelidiki hati nurani. Ingat, hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah. Mohon untuk orang-orang kudus. Itu dia. Sehingga kalau kita orang yang hidup dalam Tuhan, artinya Tuhan mewujudkan rencananya, tapi tidak sesuai dengan apa dalam pikiran dan akal kita. Haleluya. Mari kita renungkan itu. Karena itu ketika kita menjalani hidup ini, kalau kita berjalan seperti ini, kenapa seperti ini? Kenapa terseni? Kenapa tidak lancar aku? Tidak ini. Oh Tuhan, kita berdoa, Engkau tahu apa rencana yang terguna bagiku, sehingga aku hanya mampu bersyukur untuk memuji dan memuliakan-Mu. Haleluya. Itu yang penting. Apa yang kedua dari sini? Allah mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Itu yang kedua. Allah mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Ingat, Allah mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan di sini dalam ayat yang ke-28 itu, coba kita perhatikan, kita memohon ya, kita tahu, perhatikan, kita tahu bahwa dia Allah maksudnya turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya. Dia rencananya. Dia mengetahui hati nurani kita. Dia tahu hati kita masing-masing. Oh, kalau anak ini kayak gini hatinya ini. Kalau sang ibu ini hatinya kayak gini. Si pemuda ini hatinya seperti ini. Begitu dia. Dia tahu hati kita masing-masing. Dia tahu kita datang kemari beribadah. Aku tahu yang maksudku dan beribadah supaya kau dapat sekali-sekali kepada dia. Cuma itu pertanyaan. Ya. Ada kita seperti itu datang hari tidak ketulusan hati kita, tidak seluruh kehidupan kita enggak. Tapi Tuhan tahu, aku tahu rencanamu, apa kehendakmu untuk datang beribadah. Ya. Sehingga ketika pulang dan apa, dia kenapa tidak terwujud kehendak Allah dalam diri kita? Kenapa tidak terwujud? Aku sudah datang kepada-Mu Tuhan, aku sudah berserah dalam tangan-Mu Tuhan, aku sudah memuji Engkau Tuhan, aku sudah mengagungkan Engkau Tuhan. Ingat firman Tuhan dikatakan oleh Dia sendiri dalam Matius 7 ayat 21 itu. Ya, tidak semua orang yang memuji Tuhan, ya, tidak semua orang yang memuji Tuhan masuk ke dalam apa? Kerajaannya. Tetapi yang melakukan apa? Kehendak Bapaknya. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia, Dia memuliakan Dia. Ya, kenapa tidak terwujud? Kita tanya diri kita, apakah kita melakukan kehendak Allah atau tidak? Kehendak Bapa kita. Nah, itu dia. Cuma kali katakan Tuhan mengetahui hati nurani. Ketika Dia melihat hati nurani kita dan mengetahui hati nurani kita, oh anakku inilah menjadi ya anakku yang berkenan kepada Dia. Itu makanya dikatakan di sini sengaja pakai perhatikan Allahmu. Ingat, saya sudah sampaikan itu.
Nama-nama Tuhan itu ada mempunyai makna yang khusus. Kalau dipakai kata Tuhan, ya kata Tuhan, kalau orang Batak masih nampak Tuhan Yahweh. Nah itu. Kalau Tuhan itu artinya dari kata Ibrani Adonai, itu artinya dia berkuasa, berdaulat. Tapi kalau Yahweh itu artinya seperti dikatakan tanya Musa, Tuhan siapakah namamu? Sehingga dikatakan namaku adalah Yahweh, YHWH. Artinya aku ada yang aku ada. Di mana aku utus engkau, aku ada bersamamu dan menyertaimu. Itulah namaku, namaku yang selalu ada beserta. Tapi kalau katakan nama Allah yang Ibraninya Elohim, artinya ialah Allah, maksudnya pencipta langit dan bumi ini. Itu makanya Reshit bara Elohim, begitu dia. Ya. Allah pencipta. Pada mulanya Allah menjadikan langit, dia kuasa. Maka di sini dipakai kata Allah. Perhatikan kata Allah. Dia Allah yang punya kekuasaan yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun dalam hidup ini. Dia lakukan apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya. Makanya di sini tadi, kalau kita sudah berkenan, Roh itu membuat kita berdoa sesuai kehendaknya, maka Allah itu mewujudkan rencananya, bukan rencana kita. Ingat, bukan rencana kita, tapi rencananya dalam hidup kita ini. Ya, apa rencana Tuhan hidup kita? Oh, inilah rencanaku bagi anakku ini. Ini rencanaku bagi dia, sehingga hidup dia di sana menjadi orang yang seperti ini dalam dunia ini, sehingga di sana dia betul-betul menjadi panutan teladan. Itu bukan tadi ke sana. Kalau Roh Allah menunjukkan rencana kita, apa yang terakhir telah dilakukan dari sana, umat tersebut menjadi panutan teladan di sekitarnya. Ya, artinya kita ini sebagai umatnya yang sudah rohnya yang mengangkat kita, mengajak kita berdua, menunjukkannya, dan Allah menuntun rencananya dalam diri kita, maka di sana kita menjadi panutan teladan di sekitar kita. Kita menjadi panutan teladan. Coba perhatikan di dalam ayat mulai 29 ini, ya. Sebab semuanya orang yang dipilihnya, perhatikan, semuanya orang yang dipilihnya, tidak sebagiannya, tidak sebagian, tapi semuanya orang yang dipilihnya. Yang dipilih siapa? Boleh pilih siapa? Oleh Allah. Nya besar. Yang dipilihnya, ya, perhatikan sana. Dalam dipilihnya, dari kapan dipilihnya? Dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dari semula. Haleluya. Ingat itu, saya sudah sering sampaikan ini. Ketika kita baca Yeremia 1 ayat 4 itu sudah saya sampaikan sering. Ketika aku sudah mengenal engkau, ketika engkau dalam kandungan ibu. Ingat, aku mengenal engkau dalam kandungan ibu. Aku tahu siapa engkau. Orang yang mengenal engkau, aku tahu. Itu, aku kenal engkau. Kau sungguh-sungguh kepada aku tahu. Sungguh enggak, dia tahu. Ya, yang tidak tersembunyi bagi Tuhan. Haleluya. Semua di mata Tuhan. Kalau kita baca kitab, Tuhan mengenal hati, Tuhan mengenal jiwa, Tuhan mengenal pikiran kita semua. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita juga kenal diri kita ini sungguh-sungguh atau tidak, dia tahu. Benarkah kita sungguh-sungguh menjadi umatnya? Dia tahu kita ini. Sungguh bagaimana kita hanya sebagai formalitas, Tuhan tahu. Tapi ingat seperti yang sampaikan Amin tadi, bertobatlah. Karena Tuhan mengenal, ya, bisa menerima orang yang mau menyadari dirinya dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Nabi Ezekiel berkata, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik itu, tapi aku ingin dia bertobat.
supaya memperoleh hidup di dalam Dia. Haleluya. Itu dia. Kita setelah mengalami sesuatu, menghadapi sesuatu, Tuhan bisa memulai kita sadar, oh Tuhan, rupanya maka aku berubah hidupku, aku mengubah hidupku, aku datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku di atas dosaku. Haleluya. Itu Tuhan, aku tahu anakku ini dia sudah sadar akan dirinya. Dia datang kepada aku, terima dia. Aku jadikan dia anak. Ya. Aku jadikan dia anakku. Karena katakan tadi, Yesuslah anak yang sulungnya. Kita adalah anak-anak berikutnya. Haleluya. Karena katakan sana tadi perhatikan selasa bulan. Dan jadi untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, ini tadi menjadi panutan teladan. Seperti Firman berkata, menjadi hidup kita seperti karakter Kristus dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Sehingga di mana kita berada, oh ini anakku, betul-betul hidupnya tidak sama seperti yang ada di sekitarku itu. Dia sangat berbeda sekali. Dia sangat asing karena tidak seperti yang pernah dia tidak katakan kepada kita. Mari. Dia juga katakan sana lagi, mereka yang ditentukannya dari semula, juga dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Haleluya. Oh iya, anak-anakku yang sungguh hidup di tengah kepada aku, yang berjalan pada jalan kebenaran. Hidup dalam apa kehendak, bukan kehendaknya, bukan kemauannya, keinginannya, bukan, tapi dia hidup berdasarkan keinginanku, kata Tuhan, dan kehendakku berjalan, maka dia bisa menjadi panutan teladan di mana kita berada dalam menjalani hidup kita, yang hidup ini sampai kita di akhir hidup kita ini. Yang setuju katakan haleluya. Mau telah setia pada Tuhan. Betul-betul kita mau untuk memulihkan dalam diri kita. Ingat 3 hal yang diingatkan. Kita mengakhiri firman ini. Saya baca dalam Galatia 2 ayat 20. Kita perhatikan di sana. Dikatakan, namun aku hidup. Perhatikan tadi. Namun aku hidup. Ya, kata Paulus pada teman Galatia. Namun aku hidup. Tetapi bukan ya lagi aku sendiri yang hidup. Ingat, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tapi nabi nama kedui. Amin. Ya, aku sendiri. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Ini adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan hanya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, perhatikan sana. Hidup yang sekarang aku hidup ini secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah hidup kita sekarang. Bahwa hidup kita adalah hidup ada di dalam Kristus, dalam Allah, karena Kristus itu adalah Allah. Ingat, maka itu mengatakan kepada kita, mari renungkan dalam minggu kita yang terakhir berkata kepada kita, engkau ya yang akan beribadah. Firman Tuhan berkata kepadamu seperti kepada jemaat di Roma. Ingat, engkau harus menjadi umat yang hidup dalam Tuhan. Kalau engkau hidup sebagai umat yang hidup dalam Tuhan seperti tadi, ada 3 hal yang harus nyata nampak dalam dirimu. Rohnya itu memampukan kita berdua sesuai kehendaknya, bukan keinginan kemauan keinginan kita. Dan maka Allah juga mewujudkan rencananya dalam kehidupan kita. Dan ketiga, kita sebagai umat yang menjadi panutan teladan di masyarakat